bagi siswa yang belum membawa fotokopi vaksin daripada orang tua, tentunya sesuai dengan edaran kami ya harus tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Surat edaran itu kita keluarkan dari Dinas Pendidikan, yaitu memang semata-mata siswa ini tetap kita harapkan tetap belajar, tetapi bagi siswa yang belum membawa fotokopi vaksin daripada orang tua, tentunya sesuai dengan edaran kami ya harus tidak melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi siswa tetap belajar di rumah lewat pembelajaran daring. Nah, tapi apabila anak-anak ini sudah ada sertifikat vaksin orang tua yang dibawa, ya kita berikan kepada anak-anak untuk tetap belajar tatap muka secara terbatas. Ini kan pembelajaran juga masih terbatas, masih 50%. Tentu masih anak-anak ada yang daring, ada juga yang tatap muka. Nah, kemarin dengan kita ini rapat terakhir evaluasi vaksin di Kota Palopo, nah, lewat arahan daripada Forkopimda, diharapkan semua orang tua ya, dengan sadar untuk divaksin, karena kita ini masih berada di kisaran 60%. Nah, kita rencana di 17 Desember kita insya Allah kita deklarasi. Kalau bisa 90% masyarakat Kota Palopo sudah divaksin. Itu harapan kita, sehingga ini memang kita agak sedikit keras ini untuk bagaimana masyarakat kita dengan sadar. Ini bukan kepentingan kita, tapi kepentingan semua masyarakat Kota Palopo. Tentunya diharapkan masyarakat ini tetap membentengi dirinya dengan vaksin. Jadi apalagi kalau itu varian baru lagi yang mau datang, toh ya tentu sudah masuk, mudah-mudahan tidak masuk di Indonesia Pak, mungkin di luar negeri saja atau apa, dan tidak masuk di Kota Palopo, sehingga ya inilah gunanya kita, masyarakat kita untuk tetap protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, sehingga divaksin, yang utama dari vaksin. Nah, kalau sudah vaksin, insya Allah mudah-mudahan kita ini terbebas dari COVID-19. Bagaimana menanggapi protes masyarakat Pak? Karena banyak masyarakat yang protes terkait tentang surat edaran ini. Saya kalau mendengar protes masyarakat tentang ini, karena ini adalah vaksin ini adalah kewajiban kita, tentunya ya biasa-biasa saja kita harapkan protes ini. Tapi kalau protesnya masyarakat itu untuk anaknya tidak belajar, itu tetap kami akan laksanakan, tetap anak-anaknya belajar. Nah, baik, karena ini selama ini kan masih daring kita juga, tetap kita ajar lewat daring, pembelajaran jarak jauh, ya. Tetapi kalau masyarakat ini dengan sadar ini dia vaksin, orang tuanya vaksin dan anaknya bawa tanda vaksin ini di sekolah, ya tentu kita luaskan anak-anak tatap muka. Karena bukan saja itu anaknya vaksin tapi orang tuanya tidak vaksin, ini bisa menularkan kalau misalnya ada yang terkena COVID. Jadi harus semua aman. Anak aman dari vaksin, orang tua juga begitu. Kalau perlu satu rumah ini aman. Nah, ini kalau untuk kemaslahatan kita. Tidak bukan. Jadi kalau protes itu ya kita anggap ya kita sikapi juga, tapi kan tetap anak-anak belajar. Kecuali kalau anak-anak tidak belajar, ya tetap kita layani pembelajaran di rumah, ya. Tapi kalau bisa masyarakat ini dengan sadar harus divaksin. Kenapa takut divaksin? Nah, ini untuk kepentingan kita, ya, untuk menjaga ini penyakit jangan sampai kita ini menjaga antibodi kita. Iya. Untuk tenaga pendidik mulai SD sampai SMP Pak, apakah semuanya sudah divaksin? Kalau untuk SMP ini
kita masih ada kurang lebih siswa kita 3.000-an lebih lagi. Ya, kalau guru itu sudah hampir dikatakan 100% divaksin. Tenaga pendidik ya. Nah, kecuali yang memang ada gejala penyakitnya, nah, riwayat penyakit tentu ini kan harus dibuktikan dengan keterangan dokter. Tentunya ini. Kalau untuk yang guru kami yang sehat tidak ada riwayat penyakit, semua kita sudah vaksin 100%. Nah, kecuali yang tadi ada keterangan dari dokter ya, itu yang kita. Oke, Pak.